Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azilia Putri, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama, A. Pengertian keterampilan konseling. Keterampilan konseling adalah skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan dan konseling di sekolah. Keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individual. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara dengan konseling. Selanjutnya, bagian B, tujuan keterampilan konseling. Yang pertama, tujuan utama keterampilan konseling. Tujuan utama keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu dan kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Yang kedua, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan, yaitu A. Suportivitas listening, memberi konseling perasaan, dipahami dan diarmasi. B. Mengelola situasi bermasalah. C. Problem manajemen. D. Mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. 5. Bagian E. Mewujudkan perubahan falsafah hidup. Bagian C. Keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi 2, yaitu 1. Keterampilan dasar. Yang pertama, A. Keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. B. Keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. C. Keterampilan self-standing, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Nomor 2, keterampilan lanjutan. A. Keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaran. B. Keterampilan perilaku. C. Keterampilan mengakhiri konseling. Bagian D. Komponen komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi konseling. Pertama, komunikasi verbal. Beberapa dimensi komunikasi verbal adalah: yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan komponen paling penting dari komunikasi konseling. 2. Isi. Isi dapat merujuk pada bidang topik yang dibicarakan antara konselor dan klien. Yang ketiga, volume. Volume mengacu pada keras lembutnya suara. Yang keempat, empasis. Empasis merupakan penekanan pada saat berbicara. Yang kelima, rate atau kecepatan berbicara merupakan faktor dalam komunikasi verbal yang harus diperhatikan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. 1. Ekspresi wajah. Melalui ekspresi wajah, konselor dapat menunjukkan bahwa dirinya bersikap empati dan siap sedia membantu klien. Yang kedua, gestur. Gestur merupakan gerakan fisik yang dapat membingkai atau mengilustrasikan kata-kata yang datang sebelum, selama,
berbicara. Yang ketiga, kedekatan fisik. Dalam berkomunikasi terdapat derajat fisik yang dapat mengukur seberapa dekatkah seseorang dengan orang lain. Agar hubungan konselor dan klien yang bisa jadi mereka baru bertemu satu sama lain